Ya, selamat malam Oke, saudara-saudara AMC, kaum prianya Allah yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan ya, malam hari ini walaupun kita apa adanya, nanti Tuhan yang hantar semua ya untuk menikmati, rahasia firman Tuhan ya. Selamat malam ya untuk yang pimpin puji-pujian juga udah siap ya. Nanti, saya silakan untuk yang puji-pujian, tapi kita berdoa dulu satukan hati untuk, dalam kebaktian AMC ini ya. Silakan Pak Andreas. langsung doa, Bro. Doa dulu, doa, Bro. Oh, siap, Bro. Makasih, Bro sayang. Yuk, kita akan mulai, kita akan berdoa. Hati kami penuh ucapan syukur Tuhan. Kami percaya ketika kami berkumpul di dalam nama Tuhan bersama saudara seiman, ada Tuhan hadir tengah-tengah kami. Dan kami merindukan lawatan Tuhan buat setiap pribadi kami. Kami diperbarui dari hari ke hari untuk semakin serupa dengan Kristus. Lewat kesempatan ibadah MC ini juga, kami boleh saling mendoakan satu sama lain buat teman-teman kami yang sedang mempersiapkan. Tuhan juga tetap berikan kerinduan untuk kami bergabung lewat komunitas ini, komunitas yang boleh terus semakin membangun sesama pria-pria yang mengasihi Tuhan. Memberkati rekan-rekan kami yang melayani, baik moderator, multimedia, Mbakmu yang akan menyampaikan firman Tuhan, dan lewat puji-pujian juga Tuhan bertahta di tengah-tengah pujian kami. Kami mau serahkan ibadah yang ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat AMC, mari kita akan mulai ibadah kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita katakan, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Mari sahabat AMC, mari kita datang pada Tuhan dengan segala kerinduan kita. Kita mau berikan segalanya yang ada milik kita, sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Pacarku berharap banyak kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap banyak kepadamu, taat dan setia padamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu Tuhan. Taat dan setia kepadamu. Mari kita menyembah Tuhan. Tuhan, jadikan kami taat dan setia hanya kepadamu, Tuhan. Oh Yesus, kami menyembah, kami tinggikan, kami agungkan. Oh Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Tiada yang lain yang sepertimu, besar setiamu, temurahmu, oh Yesus. Haleluya. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita mau katakan anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan,
Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tanganmu Tuhan. Dalam setiap langkahku, dalam setiap jalanku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku, di tanganmu Tuhan. Dalam setiap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau termanis, Yesus, Kau terbaik di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik, Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang terbaik buat hidup kami. Tanpa Yesus sia-sialah hidup kami. Tapi oleh anugerah-Mu Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh mengalami anugerah dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami percaya anugerah-Mu dilimpahkan. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan nyatakan lewat hamba-Mu Bapak Diki yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kebenaran-Mu dibukakan. Dan kami siap menerima setiap kebenaran dengan sukacita, sehingga setiap firman yang kami dengar sungguh boleh menjadi benih yang baik, yang semakin berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam pimpinan dan penyertaan Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Saya serahkan sama Bapak Gunawan. Terima kasih Pak Andreas untuk puji-pujiannya. Biar Tuhanlah yang menerima puji-pujian buat kita semua ya. Buat pria-prianya Allah selalu memuji. Saya percaya ya, dalam puji-pujian ada kemuliaan untuk Tuhan ya. Pada malam hari ini kita juga akan diberi siraman rohani ya oleh hambanya Bapak Pastor Diki ya, yaitu pemulihan dalam keluarga. Apa sih yang harus pulihkan dalam keluarga ya? Jadi nanti jawabannya nanti ada Pastor Diki yang akan memberikan secara gamblang untuk jawabannya ya pemulihan di keluarga. Ya, kami persilakan waktunya buat Pastor Diki untuk membawakan firman Tuhan. Baik, baik. Baik, terima kasih Ko Bunseng, Ko Andreas, semua, Ko Aiki. Saya ini di GKI Anugerah ini, habis pelayanan kaum ibu. Jadi pinjam tempat lalu baru pulang ke rumah. Nah, judul adalah pemulihan dalam keluarga. Suara jelas ya? Suara jelas ya? Halo? Sip, sip bro, sip. Oke. Bro. Suara Jelas, menggema jelas, di sini. ya. Oke. Waktu dikasih judul sama sahabat saya Haiki, pemulihan dalam keluarga. Kita udah sering dalam sebulan ini bicara terus tentang family ya. Ada fungsi pria, fungsi wanita, anak, dan lain sebagainya. Waktu saya mempersiapkan, saya concern dengan kata keluarga. Ya, kita akan sama-sama masuk ke membahas tentang keluarga. Itu menjadi fokus di mana kita harus back to family kita ya. Nah, Max Lucado, kebetulan saya pengkoleksi buku Max Lucado. Di rumah ada 13-14 buku itu Max Lucado. Seorang gembala, seorang penulis, seorang motivator, pendeta, dia pernah ngomong gini. Seorang temannya pernah memberikan nasihat yang unik. Temannya si Max Lucado itu tentang kesuksesan. Katanya begini, jadilah sukses dalam keluargamu terlebih dahulu, kamu bisa sukses di luar sana. Tapi kalau keluargamu hancur, kamu tidak akan pernah meraih kesuksesan itu. Nah, banget ya. Jadi jelas sekali fokusnya adalah sukses dulu dalam keluarga. Artinya, keluarga harus menjadi fokus kita, bapak-bapak semuanya AMC. Kita harus fokus kepada keluarga, yang mana kita sepakat dalam keluarga itu ada istri dan anak, karena kita sebagai suami, sebagai ayah. Nah, keluarga harus menjadi fokus kita. Pemulihan dalam keluarga, artinya apa? Keluarga harus jadi fokus kita, bisa sukses dalam bisnis, bisa sukses dalam pekerjaan, bisa sukses dalam pelayanan, tetapi kalau keluarga tidak diperhatikan, maka sia-sialah semua pencapaian, percaya. Saya belajar betul, saya juga seorang hamba Tuhan yang dipercaya, banyak juga jadwal pelayanan. Saya wanti-wanti betul pada istri saya supaya saya punya waktu buat keluarga. Tidak semua harus diambil gitu ya, karena kita harus balance. Tapi kalau keluarga tidak diperhatikan, maka sia-sialah semua pencapaian. Masih ingat sekali, Billy Graham, dia tokoh terkenal, hebat, jutaan jiwa terima Yesus. Suatu saat waktu wartawan mewawancarai, berkata, Abraham, pastor, kalau pastor boleh balik lagi ke hidup yang 20 tahun, 30 tahun lagi mundur, apa yang pastor kerjakan? Di luar dugaan jawabannya. Saya akan meninggalkan semua pelayanan, saya akan ngurus anakku. Kenapa? Saat itu anaknya kena narkoba. Udah banyak ceritanya. Sempat ada ibu juga pendeta yang di gereja kita, saya nggak usah sebutkan. Naas betul anaknya juga. Karena papahnya itu mengejar sukses dalam pelayanan. Hancur lebur semua. Nah, kita akan buka hari ini. Kita belajar dari seorang tokoh yang namanya Nuh. Ibrani 11 ayat 7. Yuk kita buka. Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7. Tolong satu orang bacakan, saya tidak pakai kacamata, nggak kebaca di handphone. Ibrani 11 ayat 7. Karena iman akan Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarga. Dan
Karena iman itu ia menghukum dunia. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Thank you, Bro Haiki. Ibrani 11 ayat 7 ada kalimat asik banget. Nuh dengan iman. Berarti apa? Memang Nuh orang yang beriman ya. Taat. Mempersiapkan bahtera. Untuk apa? Menyelamatkan keluarga. Wah, keren. Iman ketaatan dia dilepas dari fokus keluarga. Pertanyaannya, siapa yang menjadi fokus Nuh di sini? Apakah Tuhan atau keluarga? Kita jangan sampai salah. Fokusnya adalah Tuhan, udah pasti. Tapi fokusnya itu berhubungan dengan keluarga. Jadi sepertinya begini, pencapaian apapun dalam pelayanan. Dalam konteks ini Nuh pelayanan ya. Panggilan, terus bisnis, melibatkan keluarga. Keluarga itu kecepatan balik. Keluarga itu ngerasain manisnya. Ngerti ya, Bapak? Bagi kita semua, kalau kita tidak menjadikan pelayanan, pekerjaan, bisnis sebagai alasan untuk tidak fokus kepada keluarga kita, jangan sampai pelayanan, pekerjaan, bisnis itu dibentrokkan dengan keluarga. Tangkap ya. Ada orang sukses dalam bisnis tapi keluarganya hancur. Ada orang sukses dalam pelayanan tapi keluarganya berantakan. Jadi kita jangan bentrokkan bisnis, pekerjaan, pelayanan dengan keluarga. Jadi nggak ada ceritanya. Ya karena fokus ke pelayanan, ke pekerjaan bisnis, jadi keluarga keteter, nggak ada ceritanya. Nuh pun iman dan kepercayaannya, ketaatannya, fokusnya menyelamatkan bahtera keluarga. Balik lagi ke awal, tuh makanya kalau seseorang fokus kepada keluarga, dia akan sukses. Mengejar kesuksesan tanpa fokus pada keluarga, kesia-siaan. Ada 3 poin yang saya bagikan hari ini. Apa yang harus kita perhatikan agar kita sukses dalam keluarga? Yang pertama, belajar dari Nuh. Nuh sangat care dengan keluarganya. Setuju ya? Setuju banget ayatnya jelas. Mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Disuruh siapa? Tuhan. Jadi kalau kita sukses dalam keluarga, harus care. Care dengan keluarga. Walaupun tidak diceritakan secara detail bahwa Nuh menyayangi, mengasihi istrinya, anak-anaknya, tapi di situ sudah jelas bahwa dia menyelamatkan bahtera sampai anaknya, mantunya semua. Intinya gini, teman-teman ya. Saya berkali-kali senang apresiasi orang. Bro Haiki jadi inspirasi buat saya. Dia punya timing waktu buat anaknya ngopi bareng berdua gitu ya. Jujur bagi bro biasa, bagi saya mah wah ini the real man. Jadi anak kita harus jadikan teman juga, ngajak ngobrol. Kalau saya nonton, teman-teman nonton, makan, banyaknya nonton di bioskop, ngobrol, jadi teman aja. Nah begitu. Jadi sesibuk-sibuknya kita harus ada waktu bersama dengan keluarga, dengan istri, dengan suami. Boleh berangkat bareng-bareng ke keluarga komsel boleh, tapi kadang-kala harus ada keluarga kita sendiri, jangan ada keluarga yang lain. Boleh dengan keluarga komsel, 5 keluarga, 10 keluarga boleh, tapi kalau kita tidak pernah keluarga sendiri yang berangkat ke taman safari, ke Lembang atau kemana, satu keluarga istri, suami, anak, hari ini harus ada. Dan itu tanda bahwa kita fokus pada keluarga kita. Jadi jangan sampai mendengar seorang ayah lebih sayang ke anak orang lain, seorang anak lebih sayang ke papa yang lain, seorang istri lebih sayang ke suami yang lain, bahaya ya. Jangan. Pasti ada yang salah. Amin ya. Yang pertama, care terhadap keluarga. Yang kedua, jangan jadikan pelayanan, pekerjaan, bisnis kita menjadi musuh dalam keluarga kita. Ini banyaknya itu. Karena mengejar, akhirnya tidak fokus, akhirnya keteteran. Sukses di satu area, keteteran di satu area. Tanpa sadar, berantakan semua yang harus kita kerjakan. Imam, sebagai nabi, sebagai raja, sebagai ayah, bablas semua. Tapi sukses di satu sisi ini.
Jangan benturkan. Jadi jangan jadikan musuh. Sehingga sukses di bisnis, sukses di pelayanan, sukses di pekerjaan, jadi musuh. Musuh dalam keluarga. Keluarganya benci, keluarganya kecewa. Berarti ada sesuatu yang salah. Harusnya support, mendukung, dan senang ya. Harusnya. Nuh dan istrinya, ketiga anaknya, bersama mantunya, bersama-sama mengerjakan bahtera itu, saling mengerti, saling menopang, sampai maksud dan rencana Tuhan dinyatakan. Yang pertama tadi jelas, care terhadap keluarga kita. Yang kedua, jangan jadikan pelayanan, bisnis, pekerjaan kita musuh dalam keluarga kita. Kalau kita ingin mengalami pemulihan dalam keluarga. Yang ketiga, taat dalam iman kepada Tuhan. Artinya apa? Percaya bapak-bapak tempat ini. Tadi barusan saya juga khotbah tentang perkataan kuasa lidah. Lidah itu otomatis akan berkata baik. Kalau pembandaran hatimu baik, Alkitab menulis. Jadi nggak mungkin hati jelek, perkataan baik. Itu munafik. Ular geludak kata Tuhan. Tidak mungkin juga hati kita bagus, mulutnya kotor. Jadi isilah hari-hari ini, apalagi seorang pria, sumber yang harus nempel kepada Tuhan, isi petunjuk, tuntunan firman Tuhan. Ngobrol secara keseharian dengan Tuhan tentang keluarga. Fokusnya. Banyak sih PR-PR kita di keluarga. Finansial harus aman, masa depan. Nah, kita banyak belajar situ ya, area-area itu yang masih proses apa, tapi jangan khawatir selama kita mau belajar sesuatu. Petunjuk tuntunan firman Tuhan dalam hidup kita. Saling mengasihi, suami mengasihi istri, istri tunduk pada suami, anak hormat pada ayah. Jadi jangan nuntut istrimu tunduk, jangan nuntut anakmu hormat. Kalau kita ingin pemulihan dalam keluarga, lakukan bagian kita dulu. Hai suami, kasih istri. Hai ayah, jangan sakiti anak-anakmu. Firman-Nya dilakukan di situ. Fokusnya ada. Saya percaya pemulihan dalam keluarga simpel sebetulnya. Kalau kita mau apa? Taat seperti itu. Bikin, jalanin. Amin teman-teman ya. Mungkin firman Tuhan saya sampai di sini. Saya juga suara sudah luar biasa, ini pucat sekali. Intinya 3. Care terhadap keluargamu, jangan benturkan pekerjaan, bisnis, pelayanan dengan keluargamu. Jadi kalau sukses di 3 area itu tapi keluarga jadi berantakan, jadi musuh, keluarga benci, ada yang salah. Ketiga, tindakan iman. Artinya isi hidup keseharian dengan firman Tuhan, dan jadilah orang-orang yang mengerjakan bagian kita. Kalau kita suami hari ini, kasih istri, hormati anak-anak, jangan sakiti anak-anak. Saya percaya pemulihan itu menjadi bagian kita. Yuk kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu jelas untuk hamba-Mu juga. Bahwa kami adalah pria yang menentukan sekali keberhasilan keluarga kami. Mampukan dengan kuat kuasa Roh-Mu, mampukan dengan kasih karunia-Mu, untuk kami mengambil bagian kami. Melakukan fungsi kami di dalam keluarga. Ampuni Tuhan. Kalau hari ini kami tidak fokus pada keluarga, sehingga ada yang banyak yang sakit hati, bahkan keluarga kami memusuhi pelayanan kami, memusuhi pekerjaan kami, memusuhi bisnis kami, itu ada yang salah, dan hari ini kami mohon pengampunan-Mu. Tapi kami belajar juga untuk menjadikan firman Tuhan dasar hidup keseharian. Dan kami melakukan bagian kami, tidak menuntut bagian yang lain. Diikat dalam kasih. Kami percaya malam ini menjadi malam perenungan yang luar biasa. Untuk kami sama-sama mengkoreksi siapa hidup kami di depan Tuhan, terutama kepriyaan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Thank you teman-teman. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih buat Pak Siddiqui untuk makanan rohaninya ya. Saya percaya ya, kita itu bisa dipulihkan ya. Nanti sebentar barangkali ada pertanyaan jawab ya, masih belum ini, tapi kita menangkap nih bahwa malam hari ini kita itu harus peduli atau care sama keluarga ya. Yang keduanya istilahnya jangan pekerjaan atau pelayanan itu menjadi musuh bagi keluarga ya. Itu suatu hal yang terbaik ya dapat saya terima ya, pekerjaan atau pelayanan. Tapi saya percaya ya, mungkin dari teman-teman AMC, saudara-saudara AMC ada yang mau bertanya,
Sambil menunggu pertanyaan, barangkali ada pujian ya. Bro Rapi ada pujian atau Bro Mode? Sambil menunggu, ya, ada yang bertanya nggak? Bro, Atau pujian barangkali dulu, silakan pujian dulu. mungkin buru-buru atau sibuk atau gimana? Konfirmasi dulu. Pastor Ricky, kalau ada yang mau bertanya bisa dijawab, Pastor. Oke, lagu aja dulu, Bro. Pujian dulu boleh. Oke, sorry. Pujian dulu aja. Ya. Silakan pujian. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin, puji Tuhan ya. Ada saudara-saudara kaum prianya Allah yang mau bertanya tentang pemulihan keluarga ini yang tadi dipaparkan oleh Pastor Diki? Atau udah jelas ya? Udah jelas ya? Atau ada yang mau bertanya? Ada yang bertanya? Masih ada waktu nih. Udah pada pulih, Bro. Ya. Kalau udah pada jelas ya. Udah pada pulih. Udah pada pulih ya. Puji Tuhan lah kalau udah pada pulih ya. Kita juga sama lah, kita dipulihkan oleh firman-Nya ya. Kita peduli terhadap keluarga, dan kita juga ya pelayanan dan pekerjaan juga tidak menjadi musuh bagi keluarga ya. Malah jadi penopang buat kesuksesan dalam keluarga ya. Amin, puji Tuhan ya.
Mungkin tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya kembalikan kepada pimpinan AMC ya, Brother Haiki ya. Silahkan Bro. Oke, thank you Bro Gunawan, Bro Andreas, Bro Rapi. Terima kasih buat pelayanannya, sungguh luar biasa. Terus istimewa buat Pastor Diki. Thank you Pastor Diki. Sama-sama Bro, Kasep. Thank you. Pelayanannya sungguh luar biasa di tengah Amin. kesulitannya, di tengah pelayanannya, banyak pelayanan tapi tetap bisa menyempatkan untuk melayani di AMC. Salam hormat Bro, Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin Bro. Thank you. Pastor Diki, dimanapun Pastor Diki berada, menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan puji Tuhan, malam hari ini saya juga diberkati tentang pemulihan keluarga ini. Benar yang Pastor katakan bahwa pelayanan yang sesungguhnya adalah di dalam keluarga. Itu yang saya juga belajar dari situ, dan ternyata ketika ada pemulihan dalam keluarga, maka berkat-berkat Tuhan itu akan selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini kita dibekali firman Tuhan, ketika keluarga pulih, keluarga ingin pulih, maka kita harus dengan iman percaya kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kita taat kepada Tuhan, dan mempersiapkan segala sesuatunya, bahtera yang seperti Nuh buat, yaitu keluarga. Kita keluarga persiapkan untuk dibawa sama-sama untuk belajar menghadap kepada Tuhan, belajar untuk memuji nama Tuhan, belajar untuk selalu datang kepada Tuhan. Itu yang menjadi fokus pria. Malam hari ini saya diingatkan untuk tetap fokus dalam keluarga ya. Memang yang pertama adalah, yang terutama adalah kita fokus sama Tuhan, tapi Tuhan juga mau supaya keluarga kita dibawa kepada Tuhan, untuk bisa percaya kepada Tuhan, bisa sama-sama berbakti kepada Tuhan, untuk kita sama-sama belajar membangun mesbah dalam keluarga untuk bisa menyembah Tuhan. Amin. Puji Tuhan, makasih Pastor Ricky buat sharing kebenaran firman Tuhannya. Simpel sekali, ketika kita mau pulih ya kita harus taat. Amin. Puji Tuhan. Makasih buat sahabat-sahabat AMC. Mungkin malam hari ini cuma ada 18 ya. 18 partisipan, tapi saya percaya ada teman-teman kita, ada sahabat-sahabat kita, ada hamba-hamba Tuhan yang sedang di Surabaya untuk mengikuti penyelaman rohani. Juga Pak Gem juga ada di sana, yang mungkin masih ada acara atau masih ada kebaktian di sana. Saya percaya mereka semua tetap mendoakan kita untuk kita sama-sama bisa ada dalam hadiratnya Tuhan seperti malam hari ini. Puji Tuhan. Mungkin itu aja. Selanjutnya saya akan membacakan pengumuman AMC sepanjang minggu ke depan. Sepanjang minggu ke depan, pengumuman AMC setiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Saya tetap mengundang dan mengajak sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam ibadah doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi ini via Zoom, di link Zoom yang sama seperti malam hari ini. Saya berharap ikut ya, karena doa pagi ini sungguh memberkati kita semua ketika kita belajar untuk memprioritaskan Tuhan, belajar untuk datang dulu kepada Tuhan sebelum melakukan aktivitas, sebelum melakukan segala sesuatu, sebelum melakukan pekerjaan kita datang sama Tuhan, kita sama-sama berdoa, kita sama-sama membangun mesbah doa pagi. Dan saya percaya hari-hari yang kita lalui, hari-hari yang kita jalani, selalu ada penyertaan dan pertolongan Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Selanjutnya ibadah raya kita akan dilayani oleh PDP Lukas Rizkiawan MTH dengan tema membangun hubungan dalam keluarga. Masih tema keluarga, tanggal 24 Desember 2023, di hari Minggu dibagi 3 bagian, jam 6, jam 7.45, dan jam 4 sore. Saya tetap mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa datang dalam ibadah raya hari Minggu. Selanjutnya persembahan kolekte untuk kas AMC ya, boleh melalui rekening persembahan AMC, nomor rekening 676-517-5503, Bank BCA atas nama Bapak Mulyawan Setia Utama, untuk mensupport, untuk
membantu kegiatan AMC. Selanjutnya mungkin itu aja ya, saya juga memberikan pengumuman untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan off dulu sekali ya, karena ada teman-teman dari ACC juga yang ada yang healing ke Lembang ya bro. Jubaidah tadi ada ya, ada Iya betul. mungkin teman-teman AMC ada yang mau ikut, boleh bergabung, boleh daftar ke Bro Jubaidah atau ke teman ACC lainnya. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pastor Ricky, Pastor Andreas, Pastor Juan, dan Bro Rafi Mister bro. buat Ya, pelayanan thank you bro. luar biasa. Thank you buat teman-teman yang sudah menyempatkan malam hari ini udah bergabung. Bro Miming, Bro Bunhal, Bro Jubaida, Bro Ko Asen, Ayub Christian, Ko Hendrawan, Ko Ivan, terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan tutup ya. Mungkin itu aja ya bro. Ada tambahan lagi nggak bro? Barangkali saya lupa. Cukup bro, cukup. Udah cukup ya? Cukup. Oke, puji Tuhan. Makasih semuanya. Yuk kita sama-sama berdoa. Kita tutup ibadah AMC malam hari ini. Bapak, kami ucapkan syukur dan terima kasih Tuhan buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Selalu ada, selalu nyata dalam tiap hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam tiap hidup kami. Untuk kami bisa terus dipulihkan, untuk kami tetap bisa terus diperbaiki hidup kami, untuk bisa menjadi imam yang baik, untuk menjadi pria yang baik, untuk menjadi kepala yang baik, membawa keluarga kita percaya kepada Tuhan, membawa keluarga kita untuk tetap mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan, dalam setiap persoalan yang sering kali kita hadapi. Dan malam hari ini terima kasih Tuhan, kami sudah dibekali oleh kebenaran firman Tuhan, untuk kami bisa tetap taat, untuk kami bisa tetap dengan iman, mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan dan mempersiapkan keluarga kita untuk tetap percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani malam hari ini, mulai dari Bro Rafi yang sudah menjadi host malam hari ini, buat Bro Gunawan yang sudah menjadi moderator, Bro Andreas yang sudah melayani dalam pujian penyembahan, juga Pastor Diki yang sudah melayani dalam sharing kebenaran firman Tuhan. Pakai hamba-hambamu ini Tuhan, dimanapun berada, menjadikan saluran berkat untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Memberkati kehidupannya, memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya, apapun yang dikerjakan, apapun yang dilakukannya, kami percaya Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih, memberkati teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Kami percaya Tuhan yang lebih tahu, Tuhan yang lebih mengerti apa yang menjadi pergumulan kami semua, dan malam hari ini kami bisa dipulihkan dalam kehidupan rumah tangga, kami bisa dipulihkan dalam kehidupan pribadi kami. Terima kasih untuk kami bisa tetap taat dan percaya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan ibadah malam hari ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami akan berpisah satu sama lain. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan akan selalu ada dalam setiap hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat teman-teman kami, buat hamba-hamba Tuhan, buat Pagem yang berada di Surabaya. Kami percaya penyertaan, perlindungan, pertolongan Tuhan juga ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ucap syukur buat berkat-Mu malam hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Bang Lar. Amin. Terima kasih bro, cepat sembuh. Yo, izin ya.